Oke adik-adik, sebelum kita mulai ibadahnya, kakak mau kasih tahu peraturan-peraturannya nih sebelum mulai ibadah ya. Yang pertama, kita harus menggunakan baju yang rapi ya, seperti kayak kita mau biasa ibadah. Terus yang kedua, tetaplah fokus ngikutin sekolah minggu ini dari awal sampai akhir. Yang ketiga, kita mengikuti ibadah, jangan sambil makan, jangan sambil main HP ya. Oke adik-adik, yang keempat nih yang terakhir dan gak kalah penting. Absensi akan dilakukan berdasarkan foto pada saat kalian ibadah ya. Foto itu bisa dikirimkan ke nomor yang di bawah ini, atau bisa juga kalian absen dengan cara mengirimkan kreativitas kalian pada setiap minggunya. Oke, sekian pengumumannya. Selamat beribadah ya adik-adik. Memuji Tuhan bersama, melayani Tuhan Yesus dengan segenap hatiku, menjadi saksinya Kristus sampai ku besar nanti. Kami memang bukan dari kota yang besar, tapi kami punya iman yang sangat besar, iman yang dapat memindahkan gunung yang tinggi, iman yang dapat mewarnai dunia. Petra Kids. Wow. Wah, kayaknya kurang seru nih. Kayaknya harus sekali lagi yang paling kenceng ya adik-adik ya. Yuk sekarang ya Petra. Belum. Udah Kali lagi ya. tungguin loh nih kak. Oh, udah ditungguin ya. Oke deh. Kali ini benar harus yang paling kenceng. Siap-siap ya adik-adik ya. 1, 2, 3 Petra Kids. Wow. Iya. Kak Dede, hari ini kita mau ngapain nih kak? Wah, kita hari ini akan memuji Tuhan bareng-bareng ya. Walaupun kita di rumah kita masing-masing, tapi kita harus loncat-loncat bareng. Kita harus sangat antusias. Bener ya Kak Greta? Banget tuh kak. Nah, dan nanti Cik Syuling akan menyampaikan sebuah firman yang judulnya apa Kak Greta? Temanya adalah senjata Allah. Nah, asik banget tuh pasti, oke? Pastinya dong kak. Iya. Kak Dede, sebelum kita mulai acara ini kita harus doa dulu nih kak. Oh iya betul. Yuk, mari kita adik-adik kita lipat tangan kita. Ya bareng-bareng ya. Yuk, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau boleh Tuhan, saat ini Tuhan kami boleh memuji Engkau Tuhan di rumah kami masing-masing Bapa. Kami sangat ucap syukur. Kami boleh Tuhan untuk memuji-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau yang menyertai ibadah online ini Tuhan dari awal hingga akhirnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Yeay. Oke adik-adik di rumah, sudah pada siap semua ya nih ya buat puji Tuhan ya. Kali ini kita mau nyanyi KASIH. Masih pada ingat semua nggak nih gerakannya? Ayo jangan lupa nih. Yuk, gimana kalau kita nyanyi langsung aja nih ya kak? Iya, kita langsung aja ya. Musik. KASIH, 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 kasih itu sahabat, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Yuk kita menyanyi dari awal lagi ya. KASIH,
K-A-S-I-H. Kasih, kasih, kasih. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Ya, sekarang adik-adik sudah saatnya nih untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Ya, Iya, tapi sebelum betul itu, ya. sebelum itu kita nyanyikan sebuah pujian dulu ya Kak Greta. Iya. Ya, mari kita nyanyikan sebuah pujian. Harusnya ku yang disiksa, harusnya ku yang dihina, harusnya ku yang pikul salib itu sebagai ganti dosaku. Karena kasih Kau gantikan aku. Terima kasih Yesusku buat pengorbananmu. Karena kasih Kau gantikan aku. Terima kasih Yesusku buat pengorbananmu. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, terima kasih. Ini kami anak-anak-Mu, Laskar Petra Kids Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan, belajar tentang firman Tuhan, supaya kami lebih bertumbuh lagi. Kami menjadi Laskar Kristus yang lebih hebat lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut firman Tuhan. Haleluya, amin. Shalom anak-anak Petra Kids, apa kabar kalian semua? Hari ini Kak Lina mau ngajak kalian semua untuk belajar selengkap senjata Allah. Nah, kalian yang suka main game, bertarung di game, pasti tahu senjata-senjatanya, pasti hafal semuanya, ya. Nah, sekarang anak Petra Kids ada nggak yang hafal senjata selengkap senjata Allah? Apa aja itu selengkap senjata Allah? Siapa ya yang hafal ya? Siapa yang tahu? Ada yang tahu? Nah, kita mau belajar hari ini selengkap senjata Allah. Apa saja selengkap senjata Allah? Yuk kita sama-sama lihat selengkap senjata Allah. Dadah! Inilah selengkap senjata Allah. Nah, yang pertama kita belajar tentang apa yuk? Untuk mengikat di sini. Nah, pintar. Sabuk berikat pinggangkan kebenaran. Nah, berikat pinggangkan kebenaran. Gimana berikat pinggangkan kebenaran? Kalian tahu kan fungsi ikat pinggang itu untuk mengencangkan. Nah, berikat pinggangkan kebenaran juga gitu. Kita harus mengencangkan diri kita dari segala hal yang iblis serang pada kita. Kita mau ikatkan kebenaran itu di dalam hidup kita, supaya saat hidup kita terikat dengan kebenaran Tuhan, maka iblis tidak akan bisa menipu kita. Oke? Nah,
Itu yang pertama. Nah, yang kedua sekarang kita mau lihat lagi. Zep, apa yang kedua? Wow, yang kedua perisai iman. Perisai itu untuk tameng, untuk menangkis. Nah, kalau kita pasang perisai iman kita sebagai selengkap senjata Allah dalam hidup kita, kita akan bisa menangkis, melawan setiap panah-panah dari iblis. Panah bujukan rayuan jahat, panah untuk kita menyiksa orang, panah untuk kita melawan orang tua, kita akan bisa melawannya dengan perisai iman. Kita bisa menangkisnya dengan perisai iman. Nah, itu selengkap senjata Allah yang kedua. Nah, yang berikutnya kita lihat lagi selengkap senjata Allah yang harus kita punya. Kita mau lihat sama-sama. Wow, keren ya. Wah, keren sekali. Apa ini? Ya, ini adalah baju zirah. Sebagai anak Tuhan kita harus memakai baju zirah keadilan. Gimana memakai baju zirah keadilan? Baju zirah keadilan itu dimanapun kita berada, kita harus menegakkan keadilan. Jadi di rumah pun kita harus adil kepada mama papa, kita harus adil kepada adik dan kakak, kita harus adil di sekolah. Gimana adil di sekolah? Bagi rotinya sama ya? Ya, itu juga adil. Bagaimana lagi keadilan di sekolah, keadilan di rumah? Keadilan itu, jadi kalau memang yang pantas menang, dia harus menang. Yang memang kalah, dia harus menerima kekalahan. Itu baru adil. Nah, untuk yang ini, semua pertarungan harus punya alat ini, harus punya senjata ini. Nah, sebagai anak-anak Tuhan kita juga harus punya selengkap senjata Allah yang seperti ini. Nah, ini nih, kalau belum ada senjata ini, kita belum bisa maju perang. Nah, sebagai anak-anak Tuhan yang mau maju perang melawan iblis, kita harus punya ini. Pedang firman Tuhan. Apa maksudnya pedang firman Tuhan? Dimanapun kita harus melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan bukan cuma buat didengar, firman Tuhan bukan cuma buat dibaca, tapi firman Tuhan juga harus dilakukan. Karena apa? Untuk melawan iblis seperti Tuhan. Melawan iblis itu harus memakai firman Tuhan. Karena iblis, setan itu hanya bisa dikalahkan dengan firman Tuhan. Siapa di sini yang suka baca firman Tuhan setiap hari? Ya, tapi firman Tuhan itu bukan untuk dibaca saja. Kalian sudah rajin baca firman Tuhan, tapi firman Tuhan itu juga harus dilakukan. Ya, karena ada tertulis siapa melakukan firman, mengerti tentang firman Tuhan, mengerti tentang kebaikan tapi tidak melakukannya, dia berdosa loh. Nah, kalau kalian sudah baca firman Tuhan, kalian tahu dilarang mencuri, tidak boleh menginginkan milik orang lain, tapi kalian masih iri kepada kakak kalian, kalian iri kepada adik kalian, kalian iri pada teman-teman kalian, kalian bahkan mengambil barang punya teman kalian tanpa ngomong. Nah, itu kalian juga berdosa. Jadi kalau sudah baca firman Tuhan itu harus dilakukan. Sama seperti pedang. Kalau pedangnya cuma disimpan, nggak dipakai, nggak dikeluarkan, itu akan percuma. Iblisnya nggak akan takut. Tapi kalau pedangnya, firmannya dikeluarkan untuk melawan iblis, pasti kita menang. Kita lanjut lagi ya ke senjata Allah yang berikutnya. Apa ya yang berikutnya? Wah, tada! Wah. Ini bukan helm loh ya, ini bukan helm. Helm itu buat naik motor. Tapi kalau senjata Allah yang ini namanya ketopong keselamatan. Kenapa kita harus pakai ketopong keselamatan? Ya, sama untuk melindungi kepala kita, untuk melindungi otak kita. Buat apa otak kita dilindungi? Karena iblis itu suka menyerang otak kita, suka menyerang pikiran kita. Hah? Iya, tanpa kita sadari, iblis itu suka memakai otak kita untuk melakukan kejahatan. Contohnya, siapa yang suka berpikir, besok ulangan nyontek aja. Nah, itu sudah
iblis sudah menyerang otak. Terus siapa lagi yang suka berpikir, ah enak nih kalau main game. Wah, kalau mama sama papa pergi bisa bebas nih main game. Wah, itu iblis sudah menyerang otak kita. Nah, sudah menyerang pikiran kita. Makanya kita harus melindungi pikiran kita dengan ketopong keselamatan, dengan firman Tuhan. Setiap kali iblis mau mencuci pikiran kita, wah enak nih kalau kita bisa ngambil barangnya itu. Wah, pasti aku bisa ini. Wah, itu tuh iblis sudah masuk menyerang pikiran kita. Nah, bahaya kalau sudah begitu, karena lewat pikiran, kalau pikiran kita sudah jahat, maka apapun yang kita lakukan juga bisa jadi jahat. Akhirnya kita jatuh dalam dosa. Makanya kita harus melindungi pikiran kita dengan ketopong keselamatan. Diisi terus tuh pikiran kita dengan firman-firman Tuhan. Oke? Oke, yang berikutnya kita belajar selengkap senjata Allah apalagi ya. Nah, kita mau sama-sama lihat. Oh, sandal, alas kaki. Kenapa alas kaki menjadi selengkap senjata Allah? Nah, kita mau lihat. Ini adalah kasut kerelaan. Nah, setiap kita melangkah untuk memberitakan firman Tuhan, untuk melakukan firman Tuhan, kita harus disertai kerelaan. Siapa yang di rumah suka bantu mamanya tapi dengan marah-marah, dengan wajah jutek, nanti dulu aku masih ngantuk, aku ndak mau bantu mama, aku mau bantu mama tapi nanti jam 10. Wah, padahal kita diajarkan oleh Tuhan untuk rela. Siapa di rumah yang selama liburan ini, selama belajar di rumah ini, yang sudah melawan orang tua, yang sudah nggak pernah bantuin orang tua? Siapa? Ada yang pernah bantuin orang tuanya? Ada yang cuma di rumah tidur terus, main game terus, main HP terus, nggak bantuin mama papanya? Wah, berarti senjata kalian kurang satu. Kalian nggak memakai kasut kerelaan. Kalau kalian senjatanya lengkap, pasti iblis akan mundur dari kita. Iblis pasti akan mundur, menyerah jauh-jauh dari hidup kita. Karena apa? Karena kita lengkap senjatanya. Tapi kalau kita nggak memakai kasut kerelaan, cuman satu nih, cuman di bagian bawah nih, kayaknya nggak penting deh ya. Tapi ini juga penting. Kalau kita nggak pakai kasut kerelaan, kita melakukan semuanya dengan bersungut-sungut, dengan marah-marah, pasti iblis menyerang hidup kita. Hidup kita nggak akan pernah jadi berkat. Hidup kita nggak akan pernah membanggakan orang tua. Yang ada malah hidup kita membuat orang tua selalu marah-marah. Tapi kalau kita menggunakan kasut kerelaan, selalu kita rela melakukan apapun kebaikan itu, melakukan semua firman Tuhan, pasti hidup kita akan menjadi berkat. Nah, itu tadi semua 6 selengkap senjata Allah. Ada berapa? 6. Kalian masih ingat apa saja tadi? Wah, jangan dilupakan. Kalau kalian lupa, ayo lihat lagi, buka lagi yuk Alkitab kita. Ayo cepat buka Alkitab kita, ambil Alkitab kita. Kita buka di Efesus pasal 6 ayat 13 sampai 17. Nah, yuk yang belum ketemu, kita cari sama-sama. Efesus pasal 6 ayat 13 sampai ke 17. Di situ ada 6 selengkap senjata Allah. Nah, adik-adik Petra Kids, Kak Lina mau ngasih info. Kan kalian kalau Natal dapat hadiah ya. Nah, siapa yang paling rajin, itu hadiahnya dapat yang paling istimewa. Nah, tapi kan kita ibadahnya online. Gimana dong tahu rajin apa enggaknya kalian? Nah, untuk kita tetap bisa tahu kerajinan kalian
kalian bisa minta tolong mama sama papa kalian yang di rumah. Mah, kalau aku sekolah minggunya di rumah, aku difoto ya. Nanti fotonya dikirim ke nomor yang sudah tersedia. Di mana nomornya? Nah, itu dia nomornya ya. Kirim fotonya ke nomor yang sudah ada. Tuh nomornya tuh. Nah, ya. Nah, untuk minggu ini Kak Lina akan mengajak kalian bermain. Ini sebuah permainan tantangan. Apa ini? Nah, kalian bisa minta lembar ini ke gereja. Minta mama atau papa kalian ya ke gereja ngambil lembar ini, atau mama papa kalian bisa cetak sendiri di rumah. Nanti ada disediakan. Jadi bisa dicetak sendiri di rumah. Kalau nggak punya mesin cetaknya bisa minta ke gereja. Nah, ini ada 6 selengkap senjata Allah. Dari ini nanti digunting. Setelah digunting kalian tempel-tempel. Jadilah dadu selengkap senjata Allah. Ya, cara mainnya challenge ini adalah kalian main berpasangan. Sama mama bisa, sama kakak bisa, sama adik bisa, main rame-rame juga bisa. Caranya kita lempar dadu ini. Nah, gambar yang muncul di atas sendiri kita mau cepet-cepetan nebak. Ya. Wah, ini perisai iman. Nanti siapa yang bisa menebak paling cepat, dia yang dapat skor. Nah, siapa kalian semua yang mengirimkan video challenge ini kalian akan mendapatkan hadiah. Kalau foto yang tadi kalian kirim, itu foto ibadah kalian kirim itu tanpa melakukan challenge ini, itu kalian hanya dianggap hadir. Ya, hanya untuk absen. Tapi kalau kalian sampai memainkan challenge ini dan direkam, itu kalian akan dapat hadiah. Ingat ya, yang dapat hadiah yang main challenge dadu selengkap senjata Allah. Hadiahnya bisa kalian ambil di gereja ya, di sekretariat gereja sama Kak Lina atau Kak Oot atau Kak Tias. Ya, hadiahnya bisa kalian ambil setelah kalian mengirimkan video challenge-nya. Oke, Tuhan Yesus berkati. Mari kita berdoa bersama-sama menutup ibadah kita hari ini. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk selengkap senjata Allah yang Kau sediakan bagi kami. Tuhan, ingatkan kami untuk selalu memakai lengkap selengkap senjata Allah itu Tuhan. Setiap hari kami mau melakukan firman Tuhan, kami mau memakai selengkap senjata Allah dengan lengkap-lengkapnya Tuhan, supaya iblis menjauh dari kehidupan kami. Pakai kami semua Tuhan, pada hari ini, mulai hari ini sampai seterusnya, kami menjadi anak yang lebih baik, anak yang membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, amin.